PHK. Kalau di PHK, pada akhirnya perusahaan dengan karyawan ada nego, pesangon, lalu si karyawan bikin surat resign. Itu bagaimana? Apakah bisa? Nah, Baik, negosiasi bisa saja terjadi, ya. Negosiasi bisa saja terjadi, terus hasil nego kesepakatannya si karyawan bikin surat resign. Nah ini concern saya ada di sini nih. Negonya saya nggak masalah, artinya negonya masih diperbolehkan, tetapi ujungnya adalah menggunakan surat resign. Ini yang kita harus pastikan, karena Bapak Ibu semua. Resign atau dalam bahasa Indonesia mengundurkan diri itu dikenal dalam Undang-Undang 13 162, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 11 2020 di pasalnya itu di PP 35. Mengundurkan diri itu adalah proses hak vetonya karyawan dengan sukarela. Jadi ada kata kuncinya itu sukarela kalau mengundurkan diri. tidak ada unsur paksaan. Nggak ada unsur paksaan atau tekanan dari siapapun, dari manapun. Nah kalau dalam contoh kasus ini, karyawan di PHK berarti perusahaan yang berinisiatif, kan sebenarnya begitu. Terus terjadi nego, kemudian ujungnya karyawan buat surat resign. Nah ini yang salah kaprah buat saya. Ini sebuah kekeliruan yang menurut saya bisa berpotensi kerugian, terutama buat perusahaan sendiri. Kenapa? Karena si karyawan bikin surat resign, itu berarti dia tidak memenuhi syarat sukarelanya, tidak memenuhi prosedur sukarela yang ada di dalam diatur dalam perundangannya, berarti itu di bawah tekanan, sehingga apabila si karyawan atau kuasanya nanti cukup pandai untuk membuktikan adanya tekanan-tekanan tersebut atau tidak sukarelanya, kondisi tidak sukarela ini bisa dibuktikan, maka si pengunduran diri ini bisa menjadi batal. Nah kalau pengunduran dirinya batal kan berarti karyawan pilihannya dua, masih jadi karyawan atau PHK-nya tanpa kesalahan, kan begitu tuh. Nah, kalau sudah seperti itu yang rugi siapa? Perusahaan kan? Nah itu yang harus kita pikirkan. Maka kalau saya tidak pernah menyarankan penyelesaian sebuah kasus. Misalkan ada kasus fraud atau apalah sebagainya lah ya yang sifatnya kurang baik ya. Terus PHK berencana si perusahaan berencana mem-PHK si karyawan, terjadilah negosiasi dan karyawan akhirnya menyelesaikan dengan cara resign. Saya tidak menyarankan itu. Apakah itu dianggap sebagai ini ya bentuk kompromi atau kompromi, di mana seringkali dianggap sebagai bahwa biar hubungannya tetap baik, yaudah deh kamu ngajuin surat resign aja, nanti kompensasinya dianggap menggunakan kompensasi PHK. Ya. Nah itu yang terjadi banyak praktek seperti itu ya. Kepentingan atau niatan dari para pihak tadi, kalau Pak Yusuf bilang untuk menjaga hubungan baik dan sebagainya supaya nggak ketahuan kalau saya maling di perusahaan Bapak, misalkan kayak gitu nih, ngomong saya kasar nih, mohon maaf nih ya. Tapi buat saya itu sebenarnya kalau orang HR mengarahkan prosesnya adalah resign, maka sebenarnya si HR itu telah meletakkan perusahaannya pada resiko yang sangat tinggi. Jadi yang meletakkan resiko tinggi bagi perusahaannya justru si HR-nya, bukan si karyawan. Bukan si karyawan. Karena karyawan justru berpotensi mendapatkan keuntungan ganda nanti di belakang hari. Ya kalau perusahaan senang-senang aja di bayang-bayangi oleh resiko itu ya silahkan gitu loh. Tapi kalau saya bicara tentang nilai compliance atau risk management itu rendah sekali kalau itu. Resikonya tinggi Pak. Karena ya tadi saya bilang, kalau nanti si karyawan atau kuasanya cerdik dan dia bisa membuktikan kondisi tekanan tadi, apapun caranya, ya maka perusahaan lah yang resikonya tinggi. Waduh, berarti resignnya menjadi nggak sah dong. Batal demi hukum dong, kan begitu. Ini bicara juga kaitannya sama nilai-nilai integritas ya. Betul. Maka nih lanjutkan pertanyaan oleh Pak Randi. Ini dari Pak Randi Rustandi. Jika perusahaan bersikeras agar tanda tangan resign, dan efeknya jika tanda tangan resign Pak Larin tidak keluar dan gaji sisa di hold. Berarti nggak dibayar, di hold terus, jadi nggak dibayar, di pending. Ya, Bapak Ibu semua, ini karena yang hadir ini kan juga ada perusahaan, HR, ada karyawan, ada serikat pekerja, ada
siswa Fakultas Hukum, ada pengamat, ada dosen dan sebagainya ya, atau karyawan pada umumnya. Maka di sini juga saya perlu sampaikan kepada semuanya, bagi perusahaan sangat tidak bijaksana untuk melakukan penahanan peklaring atau surat keterangan. Peklaring ini kan bahasa Belanda ya. Belanda ya. Peklaring. Jadi menahan surat keterangan, surat referensi kerja itu sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sana sudah ada satu pasal yang jelas memberikan kewajiban kepada majikan, bahasanya di situ itu, karena bahasanya masih bahasa Belanda yang diterjemahkan. Majikan wajib loh tulisannya, mengeluarkan surat keterangan kerja, kurang lebih begitu ya, pada saat si buruh sudah meminta. Jadi kalau si karyawannya sudah meminta, maka menjadi wajib hukumnya bagi si perusahaan untuk mengeluarkannya. Kalau ditahan itu ada sanksinya. Di bagian akhir dari pasal tersebut di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, majikan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang mungkin diderita oleh si karyawan atau si buruh dalam hal ini ditahan atau memberikan keterangan yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya di dalam surat keterangan tersebut. Ya. Jadi hal pertama harus diketahui, surat keterangan kerja itu wajib hukumnya kalau karyawan sudah meminta. Itu pertama. Wah, perusahaan panas dong, kesel dong sama Denny kalau dengar kayak gini kan gitu. Terus dia bilang, nah perusahaan nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ada kewajiban juga. Kedua, di dalam pasal itu disebutkan perusahaan juga wajib menjelaskan, menuliskan alasan keluarnya si karyawan dengan sebenarnya. Jadi perusahaan nggak usah khawatir. Ini si karyawan maling, ketahuan nih mau maling. Udah gitu dia mohon-mohon, udahlah Pak, jangan Pak, saya jangan dilaporin polisi, gini, udah saya resign aja, misalkan kayak gitu. Terus perusahaan bikin surat keterangan kerja. Nggak usah khawatir, perusahaan tetap wajib ngeluarin surat keterangan. Kesel dong perusahaan, padahal gua nggak pengen ngeluarin surat keterangan. Tapi di situ juga ada kewajiban kedua, wajib mencantumkan dengan sebenarnya apa alasan keluar. Tulis aja, si Denny maling, tulis itu, mengambil uang perusahaan atau pelanggaran pasal berapa, gitu kan, di dalam PKB misalkan, tuliskan pasalnya, mengambil hak perusahaan dan sebagainya, munculkan di sana. Jadi kewajiban mengeluarkan surat keterangan kerja itu sama sekali tidak membuat perusahaan menjadi rugi, karena justru perusahaan bisa menggunakan kewajiban itu untuk menekan si karyawan. Karyawan, kamu minta surat keterangan kerja, hati-hati lah kalau kamu bikin masalah sama perusahaan, kamu masuk baik-baik, keluar kamu nggak baik-baik, maka dalam surat keterangan kerja saya akan tulis dengan sebenarnya. Dan itu tidak boleh dibuat kode-kode loh Pak Yunus. Nggak boleh dibuat kode-kode. Di dalam pasal itu juga disebutkan, majikan dilarang membuat kode-kode tertentu. Kalau di kata-kata yang diperhalus bisa ya, boleh. Kode tertentu, contoh nih yang sering nih kode tertentu nih, warna. Jadi kalau tulisannya warnanya biru berarti dia baik-baik keluarnya. Tulisannya warna merah itu berarti ada masalah misalkan. Atau ada kata-katanya. Nah, kode-kode atau tanda-tanda tertentu itu yang dilarang keras. Jadi harus sudah munculkan. Kan sekarang banyak nih. Kayak tadi contoh kasus kesepakatan tadi itu berujung sama resign. Begitu pakai resign, sudah gitu dibuat surat keterangan kerjanya, Denny alasan keluar mengundurkan diri. Terus di bawahnya masih ditulis lagi, perusahaan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi bla bla bla. Padahal kasusnya ini si Denny maling. Coba. Standar ya. Nah kan? Terus tapi supaya perusahaan agak tenang, dikasih tanda warna merah. Atau dikasih tanda apa misalkan, ya kan? Nah, itu atau stempelnya beda. Tanda tangannya dibedain. Nah, ini tanda-tanda seperti ini juga dilarang. Dan itu ada sanksinya. Majikan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang diderita oleh karyawan dalam hal karyawan merasa mendapatkan kerugian
sebagai akibat dari tidak dikeluarkannya surat keterangan kerja atau kode-kode tadi. Oke. Atau keterangan tidak. Mereka lamanya diminta untuk mengundurkan diri, diminta resign untuk misalnya untuk kasus tindakan yang memang dia tidak lakukan pun juga itu sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Oke. Jangan, ya kan? Nah, mengenai upah yang di hold, nggak usah khawatir juga, karyawan juga nggak perlu bingung gitu loh. Jadi karyawan nggak perlu bingung kenapa? Karena upah itu wajib hukumnya dibayar. Dalam kondisi apapun, kalau itu memang haknya karyawan, dia wajib dibayar sampai titik terakhirnya, artinya sampai hari terakhirnya. Kalau itu ditahan oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas, maka diperselisihkan, bisa dituntut, ya kan? Jangan dikira kalau jadi perusahaan terus bisa semena-mena, nggak bisa. Aturan kita sebenarnya sejak Undang-Undang 13 itu sudah cukup ketat. Tinggal bagaimana pemahaman kita para praktisi dan bagaimana penegakannya di lapangan. Nah, kalau pahamnya aja enggak, gimana mau menegakkan dengan benar, kan begitu. Pasti tidak Nah, sesuai. Oke. itu tadi makanya saya nggak pernah menyarankan untuk mengarahkan atau mencari solusi resign dalam sebuah kasus PHK. Mungkin tidak mau repot kali ya. Di situ kelihatannya nggak repot Pak Yunus, tetapi itu justru membawa resiko besar bagi perusahaan. Enggak, saya tidak tahu ya Pak Dedi, bisa jadi kadang-kadang, wah kalau misalnya proses begini nanti akan ribet, akan berbelit, nanti karyawan akan misalnya nanti prosesnya nanti misalnya pakai lawyer dan sebagainya, sehingga akan mempersulit, bikin repot dan sebagainya. Ya udah deh cari damai aja. Padahal justru itu resikonya. Nah, jadi pertanyaan kan jadi berbalik nih. Ya. Biasanya ada teman-teman yang bertanya, terus kalau nggak boleh solusi pakai resign gimana Den kalau terjadi kesepakatan? Kan gitu tuh. Menurut lu gimana? Lu jangan cuman bisa ini boleh ini nggak boleh dong, kan begitu. Lu harus kasih solusi, kan begitu. Jangan cuman bilang ini salah ini benar. Maka saya biasanya menyarankan kalau memang tercapai kesepakatan tertentu, maka buatlah PB, bukan buat surat resign. Perjanjian bersama. Buatlah perjanjian bersama. Dan PB ini, perjanjian bersama ini, Bapak Ibu, itu dilindungi juga dalam undang-undang. Ada di Undang-Undang 2 2004 dan itu diperbolehkan. Bahkan PB itu sebenarnya diminta untuk seluruh jenis PHK. Pakai PB supaya nggak ada ribut di belakang hari, termasuklah pengunduran diri. Cuman banyak perusahaan yang menerapkannya, memahaminya berbeda. PB hanya dipakai kalau terjadi permasalahan. PHK kemudian ribut, berantem, mengancam, mau berperkara, terus nego, capai kesepakatan, bikin PB. Ya kan? Tapi kalau dia mengundurkan diri baik-baik, habis kontrak, nggak pakai PB. Nah, buat saya sebenarnya itu keliru. Karena sebenarnya di dalam Undang-Undang 2 2004 di sana disebutkan PHK itu pakai PB. Nah, jadi PB ini tujuannya untuk mengamankan kedua pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Ya, dan PB ini jangan setelah tanda tangan terus disimpan dalam laci. Ya kan banyak nih tanda tangan PB udah aman, masuk lacinya HR manager. Sembunyiin. Karena kenapa disembunyiin dalam laci HR manager? Karena ada angka-angka gaji, katanya gitu. Konfidensial. Ya, dalam konteks ini udah nggak bisa lagi kita bicara konfidensial gitu. Karena ini memang alat bukti yang harus melalui sebuah prosedur tertentu, harus didaftarkan ke PHI. Jangan disimpan dalam laci. Kalau nggak didaftarin ke panitera PHI, maka si PB ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Statusnya masih seperti akta di bawah tangan yang setiap saat bisa diingkari.